Dengan senyumnya itu, Aminah memaknai bahwa Sang Umi tidak pernah menceritakan tentang Aminah pada Pak Saridjo. Lalu dari mana Bapak ini tahu? Benar Pak, jawab Aminah. Kok Bapak bisa tahu? Sambungnya sungguh penasaran. Dengan senyuman, Pak Saridjo kembali tersenyum. Kadangkala kita memang diberi beberapa kelebihan oleh yang di atas. Anak juga misalnya tahu bahwa hari ulang tahun sebentar lagi ya. Pak Saridjo menyebut tanggal lahir Aminah. Untuk kedua kalinya Aminah terkejut. Tanggal yang disebutkan Pak Sarjito benar-benar tepat. Dalam hatinya mulai tumbuh kepercayaan bahwa Pak Sarjito memang benar-benar seorang linuwih. Maka dalam hatinya dia berharap bahwa penyakitnya ini bisa disembuhkan oleh sang bapak. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu atau gimana nih Mau langsung anak diagnosis gimana perjalanan tadi? Nggak ada masalah kan? Aminah memandang Umi Lili. Lili lalu menjawab, sepertinya langsung saja Pak, toh perjalanan kami tadi tidak melelahkan kok, lagi pula hawanya di sini benar-benar seger. Baiklah, bisa ikut saya ke ruangan sebelah. Umi Lili tunggu saja di sini dengan Alif ya, sahut Pak Sarjito. Untuk kali ini Aminah tidak heran, sebab tadi dia dan Alif sudah memperkenalkan nama mereka kepada Pak Sarjito. Pak Sarjito mendahului masuk ke ruangan yang dipisahkan oleh pintu kayu. Aminah lantas mengikutinya. Paling cuma setengah jam kok biasanya Umi Lili berbisik di telinga Aminah barusan. Ruangan yang dimasuki Aminah adalah ruangan kecil, seperti kamar. Di sana tidak ada perabotan, hanya ada meja dengan 2 kursi saling berhadapan. Ada setumpuk kertas di meja dan juga 1 pulpen warna merah. Ruangan itu sangat bersih dan juga wangi. Pak Sarjito duduk di 1 kursi, sementara dia memberi isyarat supaya Aminah duduk di kursi satunya menghadap dirinya, dipisahkan oleh sebuah meja. Dengan lega, Aminah duduk di kursi itu. Bayang-bayangan buruk tentang pengobatan alternatif seketika itu langsung hilang. Pikirannya merasa tenang dan untuk kesekian kalinya dia berterima kasih kepada Umi Lili yang telah membantunya untuk memecahkan masalahnya seperti sekarang ini. Nah, kini Umi ceritakan saja masalah Umi ke anak. Begitu kata Pak Sarjito dengan sangat sopan. Baik Pak, jawab Aminah. Lalu dia mulai menceritakan masalah yang dia hadapi secara kronologis. Cerita yang dia kisahkan sama persis dengan ceritanya kepada Lili. Dengan kata lain, ada beberapa bagian yang sengaja dia sembunyikan, terutama yang berkaitan dengan Alif anak kandungnya sendiri. Sepeninggalan Aminah dan Pak Sarjito di ruang tamu, Alif menggeser duduknya ke samping Lili yang duduk bersandar di dinding sambil senyum-senyum. Kepalanya mendekat ke Lili, kemudian dia berbisik, Umi cantik sekali. Cantik siapa sama Aminah? Jawab Lili. 11-12 deh, jawab Alif sekenanya saja. Ia lantas menatapnya sambil tersenyum lembut. Pintar ngeles ya sekarang, jawab Lili. Lalu dia pun membalas senyuman pria tersebut. Iya dong, suaminya gitu. Lili mengiklik tertahan. Hari itu Lili mengenakan gamis modern warna abu-abu dengan hiasan kembang-kembang merah di beberapa bagian. Kerudung yang dia kenakan adalah kerudung biru sepinggang. Kakinya sebagaimana biasanya dan ditutupi oleh kaos kaki panjang berwarna coklat. Alif semakin menatapnya dengan senyuman yang begitu lembut. Hei, kamu itu iseng banget sih, nggak pada tempat kamu ini. Lili berbisik di telinga Alif. Alif tak menjawab.
Umi Lili mendadak untuk bangkit. Ternyata dia bangkit tersebut berdiri menuju ke pintu, lalu ia menutup pintu rumah tersebut. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk membuat cerita-cerita lain selanjutnya di channel ini, serta bantu juga untuk tetap support channel ini agar semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan buat teman-teman agar sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Baru saja selesai, saat itulah mereka berdua mendengar Aminah yang nampaknya hampir keluar dari ruangannya. Lili dan Alif segera berdiri, langsung duduk bersila membelakangi pintu rumah, pura-pura memegang gelas teh hangat sambil mencoba sebisa mungkin menenangkan diri. Lili juga langsung duduk, bersimpu membelakangi dinding, agak jauh sih dari posisi Alif. Ia mengusap keringat yang muncul di wajahnya dengan kerudung lebarnya. Dia lalu menundukkan kepalanya berlagak mengamati layar ponselnya. Beberapa detik kemudian Aminah keluar dari ruangan sebelah, diikuti oleh Pak Sarjito. Tak ada prasangka apapun dari Aminah melihat kedua orang yang menantinya di ruang tamu itu. Dia pun lantas duduk di dekat Lili dan meraih gelas tehnya. "Sudah tanya Umi Lili dengan suara yang diusahakannya sebisa mungkin terdengar biasa. "Sudah jawab Aminah sambil mengangguk pula ke arah Pak Sarjito yang kini duduk bergabung di dekat mereka. Mereka berempat kemudian mengobrol beberapa saat. Beruntung bahwa yang banyak berkata saat itu adalah Aminah dan Pak Sarjito, sehingga baik Alif maupun Lili bisa dengan mudah untuk menjaga apa yang telah terjadi beberapa menit yang lalu. Kemudian mereka bertiga pun pamitan pulang. Kepergian mereka diantar oleh Pak Sarjito sampai ke ambang pintu. "Bagaimana tadi tanya Lili dalam perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing. "Lancar sahut Aminah. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali teman-teman ya, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Jika sudah, terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. Salam.